Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita umur panjang dan kesempatan baik sehingga kita masih bisa bersekolah dan belajar di kelas yang kita cintai ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar iman kepada malaikat. Malaikat selalu bersamaku. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran iman kepada malaikat. Setelah mengamati peserta didik, dapat menjelaskan pengertian malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang keberadaan malaikat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa mendiskusikan fungsi iman bagi manusia dalam kehidupan. Selanjutnya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat. Selanjutnya, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan pemahaman iman kepada malaikat. Menjelaskan keterkaitan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran iman kepada malaikat adalah membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat. Baik, sebelum memulai pelajaran kita akan membaca Quran dengan tartil surah yang berkenaan dengan iman kepada malaikat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Makna beriman kepada malaikat.
Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak. Jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata al atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanah. Iman kepada malaikat memiliki 4 unsur. Yang pertama, mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Yang kedua, mengimani semua malaikat. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Dan yang terakhir, mengimani tugas-tugas malaikat. Baik, kita akan mencoba merincikan satu persatu. Mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan oleh Allah dalam kitabnya untuk kalian. Perihal wujudnya, Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, baik ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya itu apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Unsur selanjutnya yaitu mengimani semua malaikat. Jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan ratusan. Namun, berapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Setiap yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di antara sekian banyak malaikat, ada 10 malaikat yang dikenal dan wajib diketahui, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atid, malaikat Malik, yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail
bertugas untuk membagikan rezeki kepada semua makhluk, rezeki dari Allah untuk kesejahteraan makhluknya berupa hujan, angin, kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat, mulai dari penanda datangnya hari kiamat hingga tanda dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut ruh atau nyawa makhluk hidup. Malaikat Mungkar bertugas memeriksa segala perbuatan yang dilakukan manusia di dalam kubur. Selanjutnya Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas memeriksa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam kubur. Selanjutnya Malaikat Rakib dan Atid. Keduanya bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Terakhir, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Wajahnya berseri-seri menyambut umat muslim yang semasa hidupnya selalu beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengimani sifat-sifat malaikat. Perihal sifat-sifat malaikat, malaikat merupakan hamba Allah yang mulia karena senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada apa yang diperintahkannya, tak pernah durhaka sekalipun. Hal ini sesuai Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak akan pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya, mengimani tugas-tugas malaikat. Mengimani tugas-tugas malaikat yang pertama, tugas malaikat sebagai perantara dalam mengemban wahyu. Tugas malaikat yang paling penting dan utama adalah menurunkan wahyu atau risalah Tuhan kepada para nabi. Perantara yang kedua adalah perantara untuk meneguhkan hati. Tugas malaikat yang seperti ini adalah untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus. Malaikat juga menghibur mereka pada waktu mereka dalam kesusahan. Tugas malaikat yang ketiga adalah sebagai perantara untuk menjatuhkan siksaan. Tugas malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman erat sekali hubungannya dengan fungsinya untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir.
Tugas yang keempat, mendorong berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan manusia antara lain adalah karena dorongan para malaikat. Yang terakhir, tugas daripada malaikat adalah mencatat perbuatan manusia. Terkait dengan tugas malaikat yang ini, Al-Quran menyebutnya sebagai kiraman katibin atau juru tulis yang mulia. Adapun perbedaan malaikat dengan manusia adalah manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, manusia merupakan makhluk kasat mata, sementara malaikat merupakan makhluk gaib, tidak bisa kita lihat. Yang ketiga, terdapat manusia yang patuh dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat senantiasa taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan minum dan makan. Malaikat tidak minum dan tidak makan. Malaikat memiliki pemikiran yang jernih dan lurus, sementara manusia memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah. Manusia memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Tanda-tanda iman kepada malaikat. Tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah menaati Allah dan Rasul-Nya, tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun, selalu mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Perilaku beriman kepada malaikat. Seseorang yang beriman kepada malaikat selalu berhati-hati dalam segala perbuatan, selalu berbuat positif, dan selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Adapun hikmah beriman kepada malaikat, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, dan siapapun yang beriman kepada Allah maka harus beriman kepada malaikat. Yang kedua, membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan perbuatan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat. Selanjutnya, menghindarkan manusia dari perbuatan tercela. Selanjutnya, meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat, manusia akan berlomba-lomba dalam hal menjalankan kebaikan. Dan yang terakhir, iman kepada malaikat berarti kita merasa yakin bahwa malaikat itu ada, walaupun kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya, kecuali untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk melihat malaikat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.